Kuarter 4 nggak dikasih napas bro, nggak boleh kedip sama sekali. Gila itu back and forth. De'Aaron Fox, Steph, Clay, wah gokil. Ada satu momen dia bilang I'm him. Dia benar-benar dengan pede, dengan lantang, karena dia di mic up ya, dipasangin mic. Saya nggak memuji Russell Westbrook. Defense-nya biasa-biasa aja. Ngobrol NBA episode 56. Oke, gue tahu gue sedikit telat karena ini udah hari kedua selesai NBA playoff. Dan wow man, wah gila playoff tahun ini ya. Mudah-mudahan kedepannya bakal seseru 2 hari pertama ini. Tapi 2 hari pertama ini mungkin adalah 2 hari terseru untuk membuka NBA playoff di tahun ini, yang menurut gue wah, atmosfernya luar biasa. Hari pertama kemarin seru banget, hari kedua hari ini pun seru banget. Yang sedikit berbeda dari hari pertama dan hari kedua, kalau hari pertama kemarin tim tuan rumahnya menang semua kecuali satu. Kecuali Cleveland Cavaliers. Cleveland Cavaliers itu kalah sama New York Knicks. Jadi ada tim tamu yang menang 1 kemarin. Kalau hari ini tim tamunya menang semua kecuali 1. Denver Nuggets tadi ngalahin Minnesota Timberwolves. Cukup jauh ya tadi ngalahin ya. Wah oke. Seru banget man. Gue mulai dari mana ya? Gue kemarin tuh terakhir bikin episode itu sebelum play-in kedua tuh. Oke sih kalah dari Minnesota. Congrats buat Minnesota by the way. Dan gue melihat memang tim-tim yang sudah ada nih, 16 tim ini, itu sudah sangat-sangat layak untuk ada di babak playoff ya. Terlepas dari fans-fansnya mungkin yang udah hampir banget timnya masuk ke playoff, tapi please appreciate semua tim-tim yang sudah akhirnya masuk ke playoff. Gue rasa mereka sangat-sangat layak mendapati tempat di babak playoff. Oke, hari pertama gue sempat nonton tuh sebentar sampai halftime kalau nggak salah. Itu Brooklyn Nets lawan Sixers di kandangnya Sixers ya. Dan gue melihat dari series antara Sixers dan Brooklyn Nets ini, gue nggak melihat Sixers bakal kalah di series ini secara overall garis besarnya ya. Tapi yang pasti Brooklyn Nets menurut gue hanya akan menyulitkan dan membuat Sixers harus bekerja ekstra keras untuk bisa menang. Karena at the end of the day menurut gue sebuah tim itu tetap harus punya superstar. Gue senang dengan Brooklyn Nets yang bermain secara kolektif ya, nggak mengandalkan satu pemain banget. Walaupun Mikal Bridges itu jago sekali sejak main di Brooklyn Nets, tapi dia belum ada statusnya, belum seorang superstar. Dia superstar in the making. Kita tahu defensifnya dia bagus sekali. He is a two-way player. Dan dia sekarang dikasih panggung buat lebih menunjukkan showcase kemampuan offense-nya, dan dia sudah melakukan itu di game 1 kemarin. Walaupun belum cukup, kita melihat Brooklyn Nets belum bisa untuk mengimbangi permainan dari Joel Embiid yang menurut gue sangat-sangat dominan, dan mudah-mudahan sebentar lagi terpilih menjadi MVP. Dan juga James Harden yang menurut gue kemarin 3 poinnya banyak banget, gue agak lupa, tapi pas gue nonton dia 3 point mulu, nembak 3 point mulu. Itu benar-benar membunuh menjatuhkan mental dari pemain-pemainnya Brooklyn Nets. Itu yang gue lihat dari game pertama kemarin. Kalau di pertandingan kedua itu Celtics lawan Atlanta Hawks. Menurut gue juga Atlanta Hawks ya belum lah ya kalau untuk bisa mengimbangi Celtics di series ini. Menyulitkan, again, seperti tadi Brooklyn pasti akan menyulitkan Celtics, tapi untuk bisa memenangkan series ini menurut gue agak-agak susah, karena Celtics menurut gue timnya udah top banget, udah komplit banget, semuanya mereka punya. Dan gue nggak melihat Celtics kalau kalah series ini. Menurut gue lucu ya, mungkin nanti bisa jadi 4-1, menang 1 lah di Atlanta nanti. Begitu juga dengan Brooklyn lawan Sixers tadi, mungkin akan menang 1 gentleman sweep di Brooklyn nanti. Kalau bisa lebih dari 5 games gue akan sangat senang. Tapi menurut gue tetap kalau di 2 series tadi Sixers bakal melaju. Celtics juga harusnya bakal tidak terlalu menemukan kesulitan untuk melawan Atlanta Hawks.
Oke, selanjutnya ini yang seru, Knicks lawan Cavs, man. Gue selalu bilang di East, highlight untuk round pertama menurut gue ada di matchup antara New York Knicks dan juga Cleveland Cavaliers, karena menurut gue dua tim ini sama-sama punya pemain yang secara matchup menurut gue sangat-sangat ideal ya menurut gue ya. Knicks dengan Jalen Brunson ya kemarin gila on fire banget second half, padahal first halfnya kena foul trouble, dan Knicks menang tipis di game itu, kalau nggak salah skornya 101-97. Itu menjadi kekalahan satu-satunya home tim tuan rumah di hari pertama NBA playoff kemarin. Dan yang terakhir bro, wah astaga Tuhan, wah yang terakhir gokil. Yang terakhir itu pertandingan penutup sekaligus pertandingan pertandingan utamanya antara Golden State Warriors dan juga Sacramento Kings. Kita nggak usah membahas quarter 1, quarter 2, quarter 3. Kita langsung fast forward ke quarter 4 aja. Astaga. Quarter 4 nggak dikasih napas, bro. Nggak boleh kedip sama sekali. Gila itu back and forth. De'Aaron Fox, Steph, Klay. Wah, gokil. Klay got hung up in the air. Steph for 3. Oh, it's wet. The Warriors back up by 2. Monk. One more. Fox walks into the 3. There's your answer. Inside Sabonis with a punt. The wrist on Sabonis. Here's Barnes, who's had a quiet afternoon offensively. Lets the 3 go. There's your answer. Up to 13 for the game. Curry. Wonderful Hezzy. Drive and bucket. The inaugural Jerry West Award. Steph Curry has been clutch in the past and trying to be that again. Draymond screen. Monk picked him up. And Curry finishes with the left on Fox. Fox attacking, spins, fires. Missed badly. Golden State with the ball, down by just 1. 16 seconds to go for Curry. They're going to let him play. Thompson drives, kicks it out. Wiggins for the lead. Loose ball rebounded by Sabonis. Down court, Monk. 2.9 to go now. Monk has to make 2 here if you're Sacramento. Malika perfect 14 for Curry. Thompson, they switch it. Curry got it off. And he misfires. It's over. He got a look though. And the Sacramento Kings prevailed. Itu benar-benar permainan yang pace-nya itu kencang banget sampai lu nggak bisa kedip nontonnya. Wah gila. Ditambah lagi atmosfer dan penonton yang benar-benar udah kayak baru keluar dari penjara, men. Itu penontonnya semua benar-benar heboh, berisik, beringas, you name it. Penonton di Golden One Center di game 1 kemarin, gue kasih tepuk tangan yang luar biasa. Terima kasih telah memberikan gue asupan, tontonan, bener-bener serasa nonton NBA Playoff. Itu yang gue pengen dari setiap game di NBA Playoff. Gila, man. Salut semua penontonnya Sacramento Kings. Energinya luar biasa, kerasa banget. Gue merinding. Nih, gue ngomong gini aja, gue merinding. Gue bener-bener flashback di game pertama kemarin. Tapi sebenarnya terlepas dari apakah nanti Sacramento Kings itu bisa menang lawan Golden State di series ini atau enggak, mereka statusnya tetap sebagai underdog. Dan gue rasa misi dari De'Aaron Fox, gue kalau jadi De'Aaron Fox, gue misalnya diwawancara gitu ya, diwawancara di akhir pertandingan, gue akan bilang gini, halo mas, halo mbak, buat penonton-penonton nih yang baru aja ngelihat Sacramento Kings, karena kita bertahun-tahun nggak pernah ditayangin di TV nasional, kita bertahun-tahun nggak pernah dianggap ada, gue selalu ditinggalin, dilupain, nggak pernah kepilih jadi NBA All-Star kemarin-kemarin. Permisi ya mbak, permisi ya mas, ini loh nama saya De'Aaron Fox, salam kenal, saya tuh jago loh. Saya tuh jago. Sekarang kalian udah tahu kan kalau saya jago. Gua rasa misinya De'Aaron Fox ya itu. Ini panggungnya dia. Dia dapat panggung, dia dapat kesempatan buat nunjukin ke semua orang yang tadinya menganggap remeh Sacramento Kings, menganggap remeh seorang De'Aaron Fox. Sekarang mereka semua bisa lihat bahwa De'Aaron Fox itu bertahun-tahun menjadi All-Star Snaps. Padahal dia memang jago, cuma karena Sacramento Kings-nya nggak pernah dapat exposure aja. Dan tahun ini gue seneng banget
Gue seneng banget dengan apa yang dia tunjukkan di lapangan ya. Terlepas nanti Golden State yang menang, terlepas nanti Sacramento Kings bisa membuat kejutan dan bisa memenangkan series ini, gue udah nggak peduli akan hasilnya. Gue pengen series ini terus sampai game 7 kalau perlu sampai game 15 juga gue bakal nonton terus. Gokil man, ini seru banget. Ini highlights of the first round ya di NBA playoff kali ini. Gokil, luar biasa. Ini kemenangan Sacramento Kings pertama di playoff dalam 17 tahun. Gila man, mau menang satu kali di playoff aja nunggunya 17 tahun bro. Asli. We finally did it! It's been so long, and we finally did it! We had to do it! We had to win, and we finally did it! Welcome to Northern California! Sacramento Kings are back! And we ain't gonna be forgetting ever! Keren. Itu matchup keren banget. Hari kedua, hari ini of course ada 4 matchup lagi yang seru-seru juga. Miami Heat lawan Milwaukee Bucks. Tadi Miami Heat ya surprisingly bisa menang di kandang Milwaukee Bucks 117 kalau nggak salah. Dan di game itu ada 2 pemain yang cedera. Yang pertama ada Tyler Hero. Tyler Hero itu jari tengah sama jari yang buat naruh cincin, jari apa sih bahasa Indonesianya tuh? Ring finger tuh bahasa Indonesianya jari apa sih? Jari manis, jari tengah. 2 tuh jarinya tuh patah bro. Dan itu patahnya shooting handnya dia. Jadi dia harus absen selama minimal banget 4 minggu, maksimal banget di around 4-6 minggu. Wah, ini kehilangan yang menurut gue sangat luar biasa besar ya pengaruhnya buat Miami Heat. Gue nggak tahu apakah Jimmy Butler bisa survive tanpa Tyler Hero, karena kita tahu mesin poinnya Miami Heat itu nggak cuma Jimmy Butler, Bam Adebayo, tapi Tyler Hero juga. Wah, gokil itu perannya dan role-nya sangat crucial buat di tim ini, terutama di babak playoff. Biasa dia wangi juga, tapi tetap menang tadi Miami Heat. Sayang sekali juga untuk Milwaukee Bucks. Giannis Antetokounmpo tadi cuma dikasih main 10 menit. Bukan kasih main sih, hanya bisa bermain 10 menit karena dia juga cedera tadi, ada lower backnya kena tadi. Dia udah coba ke locker room, dia coba balik main lagi, tapi dia udah gak kuat kayaknya, dia nggak bisa. Dan statusnya nanti untuk di game kedua itu masih dipertanyakan, dia bisa main atau enggak. Yang pasti yang penting X-ray-nya bersih, X-ray-nya negatif, nggak ada cedera yang serius, tapi masih terus dipantau ya, apakah dia masih terus bisa nanti di game kedua bisa main atau enggak. Tapi melihat cederanya dan absennya Tyler Hero untuk 4-6 minggu, berat man. Berat menurut gue untuk Miami Heat. Terlepas tadi mereka menang di game 1, gue nggak tahu apakah mereka bisa survive untuk bisa survive di 7 game series melawan Milwaukee Bucks. Ya hopefully Giannis Antetokounmpo-nya nggak kenapa-kenapa. Kalau Giannis Antetokounmpo-nya bisa main nanti di game kedua, menurut gue bukan menjadi series yang mudah, tapi harusnya Milwaukee Bucks nggak bisa kalah sih harusnya dengan situasi yang ada sekarang ya. Oke, di game kedua tadi Lakers lawan Memphis. Wah, ini anak-anak muda Memphis nih, Dillon Brooks yang dari kemarin-kemarin udah bilang, oke, gue siap ketemu LeBron, gue siap. Ayo, 7 game series. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got it. Bukan LeBron sih yang bikin kalah, the whole Lakers team. Semua pemain-pemain Lakers menurut gue layak dikasih apresiasi dengan atas effort dan hasilnya mereka sepanjang game. Ini lawan anak-anak muda yang benar-benar masih masih seger buger ini semuanya nih. Sebelum gue bahas Lakers, tadi Jamoran juga tadi, aduh landingnya serem banget ya, tangannya, aduh itu tadi dia nggak bisa main tadi sisa berapa menit di kuarter 4. Statusnya di game kedua juga belum pasti, tapi yang pasti X-ray-nya juga negatif, bersih, nggak ada cedera yang serius. Jadi nanti kita lihat lah dia bisa main atau enggak. AD tadi, halo fans Lakers, tadi panik nggak sama AD tadi di first half ya kalau nggak salah ya. Udah megang-megang gini nih, aduh gue nggak bisa nih, sakit. Wah gue udah yang aduh AD.
Tapi akhirnya dia main lagi. Dan dia 7 blocks hari ini. Wah, hari ini defensive statsnya pemain-pemain Lakers tuh gokil tuh. LeBron tuh defensive statsnya gokil. AD defensive statsnya 7 blocks kalau nggak salah. 3 steal 7 block. LeBron itu 2 steal 2 block kalau nggak salah. Wah, itu pemain-pemain Lakers defense-nya jadi kayak superhuman semua nih. Om-om ini gokil hari ini. Entahlah. Mungkin harus berterima kasih sama Dillon Brooks. Udah manas-manasin ya. Tapi tetap highlight di game antara Lakers dan Memphis ini adalah 2 pemain ini. Stone Cold Austin, man. My man, Austin Reeves. Dan Rui Hachimura yang hari ini jadi Michael Jordan ya. Hari ini jadi, wah gila. Jadi gila, man. Gue nggak tahu ya, Rob Pelinka ketika ngambil Rui Hachimura itu, dia expect nggak sih dia bisa semeledak ini gitu di playoff lagi. Gue rasa sih dia nggak expect ya. Gue rasa role-nya dia harusnya sudah jelas gitu ya di Lakers akan dijadikan apa gitu ya. Tapi untuk bisa menyumbangkan 29 poin, wah, siapa yang nyangka? Even Rob Pelinka juga mungkin geleng-geleng kepala ini. Gue nggak ngesign Rui dan berharap dia bisa kayak begini. Jadi ini udah benar-benar bonus banget buat Lakers bisa mendapatkan kontribusi dari seorang Rui Hachimura sampai 29 poin. Ya nggak tahu nanti game kedua, game ketiga bisa main kayak gini lagi atau enggak. Tapi hari ini penting banget perannya dan kontribusinya menjadi top scorer di Lakers. Kapan lagi top scorer di Lakers itu Rui Hachimura? Full team loh ini. Senang banget, happy for Rui Hachimura. Biar gimana dia tetap berdarah Asia. Jadi kita Asian Pride, tetap semua pemain Asia kita support pokoknya. Austin Reeves, man. Berapa episode gue mengagung-agungkan Austin Reeves dan gue bilang bahwa dia adalah salah satu pemain favorit gue sejak dia sejak dia masuk di NBA musim lalu ya. Gue lihat dia nggak cuma hanya sekedar menjadi Alex Caruso 2.0, tapi memang dia ingin membuktikan bahwa dia bisa lebih dari itu, dan dia memilih Lakers untuk menjadi timnya musim lalu dan hanya pengen main buat Lakers, dan dia buktikan bahwa dia layak bermain di Lakers dan dia layak mendapatkan all the hype, all the praise, pujian buat dia. Gua rasa dia layak mendapatkan itu. Mau dia di game kedua, game ketiga, game keempatnya nanti dia flop atau gimana, I don't care. Dia udah dapat respect dari banyak sekali orang termasuk gue. Dan tadi dia ada satu momen dia bilang I'm him. Dia benar-benar dengan pede, dengan lantang, karena dia di mic up ya, dipasangin mic. I'm him. Gue tadi bilang di Instagram, ada berapa pemain kulit putih yang undrafted gitu ya, berani ngomong I'm him? Gak ada, man. Baru Austin Reeves yang berani ngomong kayak gitu. Jadi gue I'm so happy for Austin Reeves, man. Gue rasa dia mentalnya sih gokil, luar biasa. Main di Lakers itu nggak gampang ya. Main di Lakers itu gampang ketutup sama LeBron, sama AD, dengan semua exposure yang dikasih kedua pemain itu. Sejago-jagonya lu, seberapa besar kontribusi lu di lapangan, mungkin akan mudah terlupakan karena tetap yang di highlight itu adalah LeBron dan juga AD. Tapi gue rasa Austin Reeves musim ini nggak cuma mencuri perhatian ya, tapi dia benar-benar membuktikan bahwa dia bisa, emang dia layak dapetin all the highlights gitu, all the exposures, dan juga all the hype. Tadi gue udah mention juga. Dan tadi ada satu pertanyaan di Instagram gue, apa sih yang dimaksud dengan ketika pemain itu ngomong I'm him, atau kita misalnya ngomong Austin Reeves is him, itu tuh apa sih maksudnya? Ya buat teman-teman yang mungkin sering menemukan pernyataan itu di Instagram atau di sosial media dan masih bingung, apaan sih ini I'm him, aku adalah dia. Siapa sih dia itu, siapa? Tuhan gitu. Ya bukan. Jadi I'm him itu sebenarnya adalah satu ungkapan dari seseorang, satu ekspresi menunjukkan, dia pengen menunjukkan bahwa dia itu seperti yang dia bayangkan ya.
Austin Reeves mungkin masuk ke NBA, dia membayangkan mungkin ya, dia membayangkan menjadi satu pemain hebat gitu, satu pemain hebat yang ya kita sebut aja satu nama pemain hebat deh di Lakers, Kobe lah. Let's say dia membayangkan one day gue akan berseragam Lakers, gue akan bermain kayak Kobe, gue akan buktikan ke semua orang yang meragukan gue, yang nganggap sepele, nganggap remeh, nganggap gue cuma pemain kulit putih yang gak bisa ngapa-ngapain. Gue akan buktiin satu hari gue akan bisa bermain kayak Kobe. Dan gue bukan seperti yang orang-orang itu bayangkan. I am Kobe gitu loh. Itu pasti setiap pemain tuh punya tuh fantasi-fantasi seperti itu gitu loh. Dan dia ketika ngomong I am him, dia pengen bilang ke semua orang bahwa I am Kobe gitu. Gue adalah orang yang gue bayangkan gitu. Jadi seneng man, asli seneng banget. Gue nggak peduli lah kedepannya dia mau flop atau nggak, tapi Austin Reeves musim ini benar-benar ngasih angin segar yang luar biasa buat Lakers dan buat chance-nya Lakers untuk bisa melangkah lebih jauh ke babak playoff. Karena again, yang selalu yang di-highlight adalah AD, LeBron, tapi pemain-pemain yang lain selalu ketutup sama mereka. Musim ini lebih banyak yang bisa ke-expose, lebih banyak yang bisa mendapatkan pujian gitu ya. Jadi gue senang banget buat Lakers. Ya mudah-mudahan bisa melewati anak-anak muda Memphis Grizzlies ini. Jangan senang dulu ya, baru satu game, masih panjang seriesnya. Mudah-mudahan menjadi series yang panjang juga. Gue setiap series gue berharap semua seriesnya panjang sebenarnya. Nggak pengen gue cepet-cepet abis gitu ya. Oke, lalu ini ada Suns lawan Clippers tadi. Waduh, gue harus mengingatkan diri saya sendiri. Gue harus mengingatkan diri gue sendiri bahwa setiap kali saya memuji adik saya, Russell Westbrook, dia di game selanjutnya menjadi Russell Westbrook yang kita sebel. Balik lagi ke setelan pabrik. Jadi mohon maaf, saya nggak mau muji Russell Westbrook. Saya nggak mau muji Russell Westbrook. Defense-nya, biasa-biasa aja. Westbrook, special athlete here. Look at this play. Yeah, they want a foul, but it looked like he hit his hand, not his wrist, and then Westbrook knocks it out of bounds or knocks it off. Rebound, steal, biasa-biasa aja sih menurut gue tadi penampilannya Russell Westbrook ya. Free throw-nya 2 kali masuk, ya memang udah seharusnya masuk tadi di akhir-akhir. Nggak ada yang spesial sama Russell Westbrook hari ini. Udah pokoknya nggak ada yang spesial, ya nggak ada yang spesial ya. KD, Phoenix Suns, hey kalian nganggep remeh ya, kalian nganggep remeh Clippers ya. Bench kalian dihancurin, bench kalian jauh banget sama benchnya Clippers. Kedalaman tim kalian tidak ada apa-apanya sama kedalaman tim Clippers. Starting five-nya Suns mungkin jauh lebih bagus daripada starting five-nya Clippers. Dengan Booker, Ayton, CP3, KD, Torrey Craig. Mungkin jauh lebih bagus daripada Clippers. Dengan nggak ada Paul George ya. Dengan nggak adanya Paul George. Kalau adanya Paul George pasti akan lebih imbang. Tapi starting five aja nggak cukup, Pak. Kalau bench yang nggak bisa berkontribusi apapun, mati lawan Clippers yang deep banget timnya, mati. Dan Kawhi, kalau ngomongin Kawhi, gue nggak usah ngomongin Kawhi terlalu banyak. Kawhi itu, dia kan robot ya. Kawhi itu adalah robot yang diprogram untuk babak playoff. Jadi kalau untuk regular season, dia mah main udah biasa-biasa aja. Nggak diprogram dia untuk Kawhi itu tidak diprogram untuk regular season. Tapi ketika playoff mulai, itulah saatnya Kawhi beraksi yang benar-benar kita bisa melihat bahwa ini loh Kawhi itu di babak playoff. Jadi bukan salahnya Clippers nge-load management Kawhi, sering banget ngasih dia load management, istirahat. Emang Kawhi kalau di regular season ya dia udah nggak dianggap sama Kawhi mah. Playoff baru dia mulai main gitu. Jadi ya gue di awal gue tetap memfavoritkan Phoenix Suns. Terlepas tadi gue bilang gila ini Phoenix Suns. Ya starting five-nya jago gitu tapi bench-nya nggak bisa nyumbang apa-apa, sama aja bohong kan. KD main berapa tadi? 44 menit, Devin Booker main 43 menit. Ya pingsan lama-lama kalau dieksploitasi terus ya. Gue berharap di game kedua nanti lebih bisa balance lah scoringnya. Jangan terlalu banyak berharap sama
KD dan Booker aja gitu ya. Torrey Craig tadi mainnya bagus anyway, tapi si P3 gue lihat tadi masih lemes, masih kurang apa ya, kurang greget lah. Kita lihat nanti di game kedua pasti akan ada adjustment sana sini sama yang dilakukan sama Monty Williams. Seperti apa gue belum tahu. Yang pasti mereka harus hati-hati karena Clippers ini squadnya ini dalam banget ini. Pemain-pemain kayak Norman Powell, Eric Gordon gitu-gitu, even Nicholas Batum itu benar-benar bisa ngasih lo kontribusi yang maksimal gitu ya. Wah, tapi seru tadi Clippers lawan Suns itu seru. Dan yang terakhir, game terakhir hari ini itu adalah Denver Nuggets tadi lawan Minnesota Timberwolves. Gue nggak perlu bahas terlalu banyak menurut gue. Jokic tadi nggak perlu poinnya sampai gimana banget, tapi tadi gue rasa semua bermain dengan bagus. Jokic, Jamal Murray, dia jadi top scorer kayak kalau nggak salah ya. Jokic pasti seneng banget lah ada Jamal Murray, ada MPJ, pasti dia udah seneng banget lah. Pasti dia dalam hati yang andai lu dari tahun lalu udah ada semua lengkap, kita udah bisa kemana sekarang, udah bisa ke conference final sekali minimal. Tapi paling tidak tahun ini waktunya Denver untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar layak ada di posisi apa ya, posisi yang seharusnya gitu ya, posisi pertama dengan skuadnya mereka yang sudah sehat semua. Pemain-pemain yang mereka ambil musim ini juga menurut gue impact-nya bagus ya. Sebut aja KCP, Bruce Brown gitu-gitu, itu pemain-pemain yang benar-benar bisa do the dirty work gitu, pekerjaan kotor di lapangan itu benar-benar mereka punya gitu ya. Aaron Gordon mainnya bagus, MPJ tadi gue udah mention juga. Wow, Nuggets keren, Nuggets sangat-sangat menakutkan. Gue rasa nggak akan kesulitan sebenarnya lawan Minnesota Timberwolves. Mungkin bisa sweep atau 4-1 lah, tapi I don't see Minnesota winning more than one game menurut gue agak susah buat Minnesota. Kalau mereka bisa menang lebih dari 1 game, menurut gue mereka udah pol-polan lah harusnya. Kualitasnya masih di bawahnya Denver Nuggets lah. Seru man, 2 hari ini gokil. Wow, seneng banget gue dari kemarin tuh sebenarnya udah gatel pengen bikin konten, pengen bikin video dari sejak abis gamenya Warriors Kings tuh kemarin, pengen banget bikin video. Oke, yang penting sekarang udah bikin episode 5-6 gabungan dari hari pertama dan hari kedua. Dan di episode kali ini mungkin ini udah agak malam gue take-nya nih, di jam berapa nih? Jam 7 udah gue take-nya kemalaman gue. Jadi supaya episode ini nggak naiknya terlalu lama karena gue kehabisan waktu nanti untuk ngedit dan masukin gambar dan lain-lain. Jadi mungkin episode ini teman-teman nggak akan melihat terlalu banyak gambar atau video atau visual yang berhubungan dengan pertandingan yang gue bahas tadi. Jadi mohon maaf, gue demi mengejar supaya ini episode-nya tidak tayang terlalu malam. Saya sepertinya membutuhkan video editor. Ini udah saatnya saya punya tim khusus buat YouTube dan ada yang ngedit. Gue tinggal cuap-cuap aja ngomong, nanti yang edit udah ada. Tapi ya teman-teman siapa tahu ada kenalan yang mau jadi video editor untuk ngedit video-video gue, tapi harus ngerti NBA. Males gue kalau ada editor video editor itu banyak yang bisa. Tapi kalau nggak ngerti NBA, dia nggak tahu harus masukin foto apa, highlightnya yang mana, dan berbagai macam insert yang harus dimasukin. Capek juga gue nanti harus nge-brief, harus ngasih tahu ini fotonya yang ini ya, Austin Reeves tuh yang ini ya. Nanti dia Austin Reeves, dia masukin Austin Rivers, puyeng saya kan. Oke, ya gue nanti akan coba cari deh video editor untuk supaya lebih bisa banyak lagi video konten-konten YouTube-nya ya. Oke guys, thank you for watching episode 56 yang membahas tentang keseruan di hari pertama dan hari kedua NBA playoff. Mudah-mudahan kedepannya akan terus seru. Ini udah mulai banyak yang cedera, men. Gue gak suka kalau banyak yang cedera. Dan pemain-pemainnya yang cedera juga, Giannis, Ja Morant. Ya mudah-mudahan nggak ada yang serius dan mereka semua udah bisa balik lagi main di game kedua ya. Tapi please deh jangan banyak yang cedera. Gue mohon banget nggak ada yang cedera, biar tidak ada alasan. Kalau kalah biar tidak ada yang pakai alasan cedera. Oke guys, gitu aja episode 56 ya. Thank you guys for watching. Sampai jumpa di episode ngobrol NBA selanjutnya. I'm out.